Pemirsa TV yang dirahmati Allah, kita bergabung kembali dalam program Ustaz Menjawab bersama Ustaz Amir Hamzah. Kalau ada yang ingin interaktif silakan di nomor tertera di layar kaca, juga SMS di nomor yang tertera di layar kaca. Insya Allah kita akan membaca SMS. Juga kalau interaktif sangat kita harapkan memberi support kepada kaum disabilitas. Mudah-mudahan guru kami, Bapak Hashim, Ibu Zubaidah, Tengku Ishak Kasim dan lain-lain, Pak Mukhtar Delekari, mudah-mudahan mau interaktif hari ini, ya, mau telepon hari ini. Ya. Tapi kalau SMS dan WA insya Allah rame. Ya. Interaktif itu yang membuat kami bersemangat di sini. Mudah-mudahan Pak Hashim bisa menghubungi. Dan mudah-mudahan Bapak selalu dalam keadaan sehat walafiat di rumah. Amin. Baik pemirsa TV yang dirahmati Allah, sambil kami tunggu interaktif, telepon langsung atau kami baca WA ya. Tadi ada yang saya katakan tentang Nabi Uzair. Nabi Uzair itu beliau murid dari Nabi Musa. Beliau pernah ragu tentang hari akhirat. Bagaimana Allah mau menghidupkan kembali manusia gitu. Lalu beliau pergi di padang pasir dengan kuda untanya, tapi ada yang menyebutnya dengan keledainya. Kemudian berhenti di bawah sebatang pohon. Beliau dicabut nyawanya. Dan keledainya juga dicabut nyawanya. Ya. Masya Allah. 100 tahun tidur. Kemudian dikembalikan nyawanya. Dihidupkan oleh Allah. Ya. Nabi Uzair itu. Beliau langsung makan makanan yang memang belum basi. Beliau sudah lapar, makan terus makanannya. Tapi beliau heran betul. Keledainya tinggal tulang belulang di situ. Keledai siapa ini? Mana keledai saya? Ini keledai sudah tinggal tulang belulang. Lalu datang malaikat bertanya, wahai Uzair, sudah berapa hari engkau tidur di sini? Baru 1 hari dia bilang. Atau belum sampai setengah hari. Tidak, engkau sudah tidur 100 tahun. Masya Allah. Lihat keledai kamu. Tapi makanan saya belum basi. Itulah kekuasaan Allah, kan? Ya. Kamu mau lihat bagaimana Allah menghidupkan kembali. Jadi Allah menghidupkan kembali keledai itu. Tumbuh kulit-kulitnya, bulu-bulunya, tulang-tulangnya tumbuh terpasang kembali, lalu hidup kembali. Maka oleh orang-orang Israel, orang Yahudi menganggap ini bukan sekedar manusia, Nabi Uzair itu. Ini anak Tuhan. Maka orang-orang Yahudi menganggap Uzair itu anak Allah, anak Tuhan. Cemburulah orang Nasrani. Orang Nasrani juga mencari anak Tuhan. Mereka memilih Yesus Kristus, anak Tuhan. Yesus ya. Padahal mereka cemburu dari orang Yahudi. Tapi kita orang Islam, Tuhan kita tidak punya anak. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakan Tuhan kita. Disitulah beda kita dengan mereka ya. Iya betul. Baik pemirsa TV, kami menunggu telepon. Mudah-mudahan ada yang telepon. Sangat kita butuhkan dukungan dari pemirsa. Mungkin Ratali ingin bertanya dulu, silakan. Saya ingin tanya sama Pak Dan ya. Selama ini Pak Dan cara misal beliau bisa kirim SMS sendiri, WA sendiri. Itu gimana Pak Dan? Kenapa Pak Dan bisa? Habisnya kemarin itu saya pun pernah lihat Pak Dan bisa mengetik sendiri pakai laptop. Waduh, luar biasa. Itulah zaman sudah maju ya. Sekarang kalau disabilitas khususnya sensorik netra seperti saya ini ya, ini salah contoh mungkin. Ini ada HP saya. Ini
kita memang sudah dibuat aplikasi Talk ya. Juga untuk laptop. Kalau laptop tuh ada JAWS ya. Kalau di HP ini, ini bunyi dia ya. Mungkin kalau bisa didengarkan oleh pemirsa. Ini bunyi. Ya, kita bisa mengetik dan segala macam di sini. Tidak ada masalah ya. Jadi memang sudah akses ya bagi disabilitas khususnya sensorik netra itu tidak ada masalah. HP sama seperti HP saudara pakai semua ya, bisa dilihat. Nggak ada beda, HP layar sentuh. Tapi kita bisa ngetik WA, kita bisa buka internet, Facebook segala macam, tidak ada halangan. Iya. Artinya Indonesia inklusi disabilitas unggul. Itu salah satu judul di HDI nanti gitu. Jadi memang tidak ada batas, tidak ada hambatan lagi sekarang. Gitu. Jadi terima kasih kepada yang buat HP, siapapun mereka, apakah Muslim atau tidak, terima kasih. Iya. Dengan adanya HP sudah membantu saudara-saudara kita semuanya, termasuk yang disabilitas. Iya. Jadi kalau Pak Dani itu bisa baca Al-Quran semua lewat huruf Braille. Kalau saya memang sekarang lebih banyak menggunakan Al-Quran suara itu Oh gitu kan? Ada Al-Quran bicara itu memang khusus untuk disabilitas netra. Saya menggunakan itu. Artinya kita bisa mendengarkan dan menghafal gitu. Itu. Karena kalau Braille itu ada Arab Braille ya, bisa sikit-sikit tapi agak tersentak-sentak. Karena yang bisa saya Braille Indonesia gitu. Karena saya juga seorang guru SLB waktu itu ya. Memang itu yang saya kuasai gitu. Gitu. Tapi Pak Ustadz, saya mengutip ya dari sejarah Nabi Uzair ya. Saya sangat berharap juga kepada teman-teman disabilitas mungkin yang mendengarkan atau menonton pada hari ini. Itu kita bisa mendengarkan tadi Ustadz menyebut masalah sejarah Ustadz Uzair. Itulah kenyataan ya. Artinya kita tidak perlu ragu kepada dalam hidup ini bahwa kita walaupun kita kayak saya kekurangan tidak bisa melihat, ada yang kekurangan kaki, ada yang pakai kursi roda yang nggak bisa jalan, tapi semuanya itu ada kekurangan dan kelebihan gitu. Ya, semua itu ditentukan oleh Allah. Kalau memang Allah berkehendak apapun bisa terjadi gitu. Jadi saya pikir ya kita selalu harus berbesar hati, berbesar jiwa bahwa kita bisa itu harus. Ya, jadi kita tanamkan dalam jiwa kita, dalam pikiran kita, janganlah kita merasa rendah diri, umat saya ini disabilitas, saya ini orang dihina, enggak. Setiap Allah sudah melahirkan kita ke dunia, artinya Allah sudah menentukan bahwa seperti apa kita nantinya. Artinya tidak ada yang hina di dunia ini, apalagi kalau kata Pak Ustadz, di surga nanti tidak ada yang cacat, tidak ada yang tua gitu, muda belia semua gitu. Jadi kita nggak perlu khawatir. Kita mungkin di sini mungkin kurang begitu nikmat, insya Allah di surga kita akan bahagia gitu. Ya gitu Pak Ustadz ya. Iya, bagus sekali. Apalagi hidup di dunia ini hanya sementara. Iya betul. Jadi 63 tahun, 70 tahun, 80 tahun itu sangat sebentar saja. Karena hidup yang abadi, yang sangat lama, yang khalidina fiha kekal, hidup di akhirat. Kalau kita ditakdirkan Allah masuk surga, artinya kita sudah mendapatkan nikmat yang banyak, sudah mendapat faudan azimah, jadi pahala yang sangat besar. Tetapi kalau kita masuk neraka, kita artinya sudah tidak beruntung. Tidak beruntung sama sekali kalau kita masuk neraka. Dan itu bisa terbalik. Yang cantik-cantik sekarang itu kemungkinan banyak yang ke neraka. Kenapa? Banyak orang cantik itu tidak berjilbab. Bukan di Aceh, di luar Aceh. Yang perempuan, yang laki-laki pun kalau ganteng-ganteng sekali sudah menamakan auratnya. Ada orang-orang ganteng itu menyalahi kodratnya. Misalnya mereka pakai kalung, pakai anting-anting, itu kan haram semua. Dan kalau diberi harta sangat banyak oleh Allah, manusia juga lupa kepada Allah. Mereka berzina, mereka memperturutkan hawa nafsu. Jadi kita dibatasi oleh Allah SWT karena Allah sayang sama kita. Karena Allah sayang sama kita, maka Allah membatasi keinginan-keinginan kita. Kalau diberi harta banyak kali mungkin kita memperturutkan hawa nafsu, pergi ke Singapura, ke Batam dan sebagainya.
berzina di sana. Tapi dengan kekurangan harta kita tidak ada kesempatan untuk berbuat dosa. Ya. Kalau kita terlalu sempurna, ganteng, itu ujub, riya, takabur menjadi hiasan hidup kita. Iya betul. Ini saya ada pertanyaan nih Pak Ustadz ya. Iya. Menyangkut menurut pandangan dari sisi Islam ya. Karena di dunia yang fana ini ya, di dunia ini kan kalau kita lihat orang yang bukan disabilitas, terkadang ada orang tuh melihat disabilitas itu atau penyandang cacat itu sebelah mata ya. Jadi agak semacam jijik atau kurang begitu peduli lah. Kalau dari pandangan Islam itu gimana itu kira-kira Pak Ustadz? Iya, itulah yang salah ya. Iya. Rasulullah yang pemilik akhlak agung ya, Rasulullah SAW Iya. sangat memuliakan disabilitas, memuliakan. Pernah sekali Rasulullah khilaf, lebih mengutamakan orang-orang kaya, tapi Allah menegur Rasulullah, abasa wa tawalla, ya. Iya. Muhammad bermasa muka, karena yang datang kepadanya adalah orang buta. Jadi langsung ditegur oleh Allah. Akhirnya Muhammad meminta ampun kepada Allah dan memuliakan Abdullah bin Umi Maktum sehingga selalu bersama beliau dan diangkat menjadi muadzin. Jadi Abdullah bin Umi Maktum itu salah seorang muadzin yang selalu bersama Rasulullah. Masya Allah. Dan cukup baik hubungannya dengan Rasulullah. Abdullah bin Umi Maktum juga salah seorang perawi hadis. Jadi kira-kira 60 hadis yang dirawikan oleh Abdullah bin Umi Maktum. Tapi yang paling menguntungkan adalah dia dijamin masuk surga. Ya, alhamdulillah. Dan banyak juga ulama-ulama besar di dalam Islam, walaupun waktu mudanya mereka itu punya mata, tetapi waktu tua nanti mungkin jaringan-jaringan matanya sudah tidak kuat lagi. Banyak juga ulama-ulama besar tingkat mujtahid yang di hari tuanya tidak bisa melihat lagi. Ya. Ini yang menarik, seorang ulama besar yang namanya Syekh Muhammad Ramli, itu ulama besar dari Mesir. Beliau mau diobati oleh dokter. Dokter datang, mata Syekh bisa disembuhkan. Masya Allah. Karena Syekh tidak bisa nampak lagi, bisa disembuhkan. Tapi apa jawab Syekh Ramli? Jangan. Saya lebih nikmat tidak bisa melihat lagi. Kalau saya bisa melihat, banyak sekali dosa-dosa yang saya lihat. Biar saya hidup dalam keadaan tunanetra. Itu kan? Masya Allah. Memang Masya Allah. Rupanya ada kenikmatan juga kalau jadi disabilitas. Kita terima telepon dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Bapak Hasim di Gugajah. Silakan Bapak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Salam. Pertanyaan ini mudah, umum ya. Iya. Ini tunanetra ini kan apa disabilitas termasuk tunanetra kan punya keterbatasan kan? Iya. Ini bagaimana, ada dua hal nih. Yang pertama di Aceh atau di Indonesia pada umumnya boleh juga. Iya. Bagaimana kesempatan memperoleh kerja? Apakah ada perhatian dari pemerintah? Iya. Yang kedua mengenai fasilitas dalam menggunakan sarana transportasi misalnya. Nah khusus untuk mereka-mereka ini, atau memang hanya sama saja? Nah, kalau belum kali. ada, memang ini perlu diperhatikan juga. Iya. Termasuk juga pengurus masjid kan? Iya. Anak mutiki yang renyun yang kadang tingkat sekian. Iya. Itu saja dulu daripada diam saja kan? Alhamdulillah. Jadi Bapak Hasim di Gugajah ya. Bagus sekali pertanyaan beliau. Yang pertama, adakah pemerintah membuka kesempatan lapangan kerja atau menjadi pegawai negeri kepada disabilitas? Silakan. Ya terima kasih ya Pak Hasim ya. Yang pertama kalau masalah lapangan kerja itu mungkin kalau dari undang-undang sudah diatur, masih undang-undang nasional ya udah, tapi
kita harus buat lagi turunan-turunan, harus ada PP atau kanun yang lebih ini lagi, itulah yang lagi kita perjuangkan. Itu yang lagi kita perjuangkan. Kalau untuk Kota Banda Aceh itu sudah ada Perwal ya. Perwal itu untuk lapangan pekerjaan disabilitas itu harus ada 2%. Ya. 2%, ya berarti katakanlah berapa ya? Kalau 100 orang 2 orang ya, itulah kira-kira ya. Jadi setiap lapangan kerja itu sudah, kalau Perwal Kota Banda Aceh sudah ada ya. Cuma kita nih dari PPDI akan perjuangkan kanun ke depan. Jadi biar menyeluruh se-Aceh gitu ya. Jadi biar kesempatan disabilitas bekerja lebih besar gitu. Sekarang sudah ada, cuma sayangnya sosialisasinya yang belum. Nah, sedangkan Perwal Kota Banda Aceh aja itu baru lahir tahun Januari 2019. Jadi ini masih tahun sosialisasi tahun ini. Mungkin tahun depan baru ada pelaksanaan kegiatan ininya mungkin penempatan. Nah, begitu juga sebenarnya ada satu kanun yang sudah ada di Aceh, itu ada kanun nomor 7 tahun 2014 tentang tenaga kerja. Ya. Tapi sayangnya juga masih disimpan di laci itu Pak. belum dia ada sosialisasi sehingga pihak pemangku jabatan ini belum tahu gitu bahwa ada hak disabilitas yang bisa bekerja di sana gitu. Nah, padahal di Aceh juga ada PT SAI, ada banyak perusahaan ya, ada kebun, ada pabrik sawit segala macam, itu bisa ditempati oleh disabilitas. Kalau tunanetra bisa jadi operator. Jadi yang lalu itu tahun lalu itu konon ada 2 orang lulus jadi pegawai negeri. Oh ya, ada emang yang tunanetra udah jadi pegawai negeri, ada yang jadi pegawai negeri di Depak ya, ada salah satu kita Pak Ustadz Boy, nah itu udah masuk itu. Nah, alhamdulillah ya. Dan tahun ini juga diberikan jatah kalau nggak salah 4 orang ke depan. Betul ya. Itu kan. Cuma sayangnya pengujian tesnya itu sangat berat. Itu yang persoalan. Jadi untuk tes misalnya sekarang kan tes online. Jadi kalau seandainya ada tunanetra dia tidak mampu dalam berkomputer, nah itu udah susah dia kalau dia tes online gitu. Itu persoalan. Jadi ke depan kalau bisa dipermudah. Itu yang pertama. Terus yang kedua Pak Ustadz, kalau bisa jangan ada lagi pembukaan lapangan kerja itu ada tulisan sehat jasmani rohani. Kalau itu dibuat jasmani rohani, jasmaninya udah kena ini, udah kena disabilitas. Misalnya jasmani berarti kalau orang yang kakinya nggak bisa bergerak atau kakinya kecil sebelah atau pakai kursi roda atau tunanetra udah nggak bisa masuk, nggak akses. Tapi kalau misalnya sehat rohani itu boleh, kan nggak mungkin lah orang yang kurang waras bisa bekerja gitu ya. Tapi kalau orang yang sehat, yang fisiknya bermasalah tapi dia mampu berpikir, otak kiri kanannya itu bisa difungsikan sebagaimana mestinya, ya nggak masalah gitu. Tapi, itu yang pertama. Menarik sekali sudah terjawab dua-dua. Enggak, satu lagi mungkin ini masalah transportasi. Oh iya betul. Transportasi itu untuk Banda Aceh itu kan sudah ada Trans Kutaraja. Trans Kutaraja itu sudah ada. Itu di tiap sudut itu sudah ada halte ya. Halte yang akses untuk disabilitas, khususnya pengguna kursi roda itu ada, mereka bisa naik melalui halte. Sudah ada emang dibuat halte disabilitas. Walaupun mungkin kembali lagi sosialisasinya yang masih kurang. Sehingga masyarakat itu belum memahami, disalahgunakan. Yang itunya tadinya halte tempat disabilitas digunakan tempat-tempat lain, itu masalah itu. Itu kira-kira Pak Ustaz. Jadi sangat menarik memang bidang ini. SMS sudah masuk, sebentar lagi kita ingin membaca SMS. Kita ingin berbangga sedikit. Negara kita pernah mengangkat presiden seorang tunanetra, Gus Dur, Abdurrahman Wahid. Waktu itu teman-teman dari tunanetra itu merasa sangat bangga, bahagia. Tapi sedikit masalah, terlalu cepat dimakzulkan, diturunkan. Seharusnya janganlah dimakzulkan, apalagi beliau itu ulama. Tapi politik memang kejam. Iya betul. Baik, kita baca SMS dulu ya. Dari Bapak M. Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, ada tulisan-tulisan di lampu traffic light, lampu merah,
tidak boleh lagi tunanetra mencari sedekah di situ. Padahal mereka tidak ada kerja tetap. Bagaimana menurut Pak Daniel tentang larangan tersebut? Wassalam. Ya. Saya jawab langsung, Pak ya. Iya. Kalau menurut saya sebagai Ketua PPDI Aceh ya, saya juga berapa kali coba berkomunikasi dengan pihak terkait. Kalau kata pemerintah Kota Banda Aceh itu kalau mencari sedekah di lampu merah emang itu dilarang. Tapi kan masih ada juga disabilitas yang dia duduknya di galon ya, di SPBU. Nah, itu ada, itu nggak dilarang. Ya mungkin secara prinsip mungkin pemerintah tidak membolehkan. Kenapa? Ya mungkin karena itu kan melanggar rambu-rambu lalu lintas, itu membuat banyak persoalan nanti kecelakaan di sana, itu dilarang. Kalau saya selalu sudah mengusulkan, tolong pikirkan, jangan itu tidak pernah hilang, tapi mereka juga dipukul atau ditangkap. Kalau bisa ada solusinya. Itulah yang lagi kita rembuk, kita bicarakan, masuk di perwal itu, supaya mereka ke depan tuh jangan lagi seperti itu. Ketika mereka ditangkap, tapi ada solusi. Ya baik Ustaz. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut. Oke.